Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saat lagi kita akan masuk ke bulan puasa. Tentunya kita semua menyambut gembira dengan hadirnya bulan puasa. Karena puasa adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar kita menjadi insan atau manusia yang menjadi lebih baik lagi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bab puasa. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Perintah puasa ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari sini bahwasanya kita ketahui berpuasa tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi ternyata juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Baiklah, kita lanjut ya. Syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa itu menurut Imam Syafi'i yang saya kutip di dalam kitab Fiqhul Ibadah yang dipakai di pondok-pondok pesantren seluruh tanah air, salah satunya membahas tentang syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu ada 6. 1. Beragama Islam. Maka tentunya berpuasa ini tidak wajib kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Maka kita tidak boleh memaksakan orang di luar agama kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kedua, baligh atau dewasa. Jadi, orang yang wajib puasa itu haruslah baligh terlebih dahulu. Jikalau dia masih kanak-kanak, dia tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun ada kalanya untuk mengajar para anak-anak itu diajarkanlah berpuasa minimal setengah hari saja. Ketiga, syarat orang agar untuk wajib berpuasa adalah berakal. Jadi orang yang tidak berakal atau tidak sehat akalnya atau dengan kata lain gila itu juga tidak diwajibkan untuk puasa. Maka bebas atau lepas beban mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Yang keempat ya, yakni kuasa mengerjakan puasa. Jadi orang yang tidak berkuasa mengerjakan puasa karena kendala tertentu, sakit atau tua karena usianya, maka dia tidak diwajibkan untuk puasa. Kelima, orang yang wajib puasa itu adalah dalam keadaan sehat. Maka dari tadi yang sebelumnya Bapak sebutkan bahwa orang yang tidak sehat itu tidak wajib berpuasa. Yang keenam adalah bermukim. Artinya mereka tidak melaksanakan perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, dengan jarak yang begitu jauh sehingga membuat mereka kelelahan atau tidak sanggup berpuasa. Maka syarat orang berpuasa itu adalah salah satunya adalah bermukim. Artinya dia berada di suatu tempat dan tidak kemana-mana. Saya jelaskan di sini, maka tidak wajib puasa atas orang yang tidak puasa karena faktor usia atau karena sakit atau terkena penyakit yang membolehkan dirinya tidak kena air atau dia menyebabkan untuk mengambil tayamum. Tetapi bagi mereka yang sudah dewasa yang tidak melakukan puasa karena kendala tadi, tiap-tiap hari mereka harus membayar denda dengan takaran 1 mud atau 2,5 muk atau membayar dengan
2,5 kaleng susu besar beras yang diserahkan kepada fakir miskin. Baiklah, jadi sudah tahu kan syarat wajib puasa itu ada 6. Baik, kita lanjutkan. Syarat-syarat sah puasa. Tadi adalah kewajibannya, sekarang kita bahas tentang syarat-syarat agar puasanya menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Jadi kalau ada orang non-Islam melakukan puasa, tentu puasanya itu tidak sah. Mengapa? Karena mereka di luar agama kita. Kedua, yakni adalah tamyiz atau berakal tapi belum dewasa. Artinya anak-anak yang sudah belajar berpuasa itu sah puasanya, tetapi tidak diwajibkan karena masih anak-anak. Ketiga, syarat sah puasa itu adalah suci dari haid atau nifas serta wiladah, atau dengan kata lain mereka tidak beranak. Maka tidak sah apabila mereka terdapat haid atau nifas atau sedang beranak untuk melaksanakan puasa. Yang keempat, mengetahui bahwa waktunya menerima puasa. Adapun waktu yang tidak menerima puasa ialah hari raya fitrah dan hari raya Idul Adha, serta hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 sesudah hari raya Idul Adha. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mengetahui kapan waktu yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, begitu ya. Lanjut. Sekarang kita masuk kepada rukun puasa. Artinya rukun ini kalau tidak ada salah satunya maka puasanya itu tidak terjadi atau batal. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah memasang niat atau menggunakan niat. Niat puasa diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya. Menahan diri di sini adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan sebagainya yang akan datang keterangannya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada hal-hal yang lain, Bapak perlu jelaskan tentang niat. Apabila puasa itu adalah fardu atau wajib seperti halnya bulan Ramadan, maka meletakkan niat itu di waktu malam hari sebelum fajar timbul dan wajib menentukan puasanya. Boleh dipasang setelah sholat maghrib. Artinya harus dipasang di malam hari. Namun apabila puasa sunnah, maka tidak disyaratkan meletakkan niat di malam hari. Tetapi sah meletakkan niat itu sebelum tergelincirnya matahari. Ya, tetapi untuk sunnah ini juga tidak boleh terlalu lama untuk memasang niatnya. Kalau memasangnya di waktu malam hari juga tidak apa-apa. Nah, sampailah kita kepada pembatal puasa. Bermula pembatal puasa ada 10. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, khususnya pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita mengikuti mazhabnya, itu diajarkan para ulama kita ada 10 pembatal puasa dan wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Pertama, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja. Rongga badan ini bisa saja rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, dan rongga kemaluan. Maka dari itu, berhati-hatilah ketika kita membuka rongga tersebut. Kedua,
muntah dengan sengaja. Adapun semata-mata mengeluarkan dahak atau air liur itu tidak membatalkan puasa. Maka itu muntah dengan sengaja itu sangat-sangat membatalkan puasa kita. Ketiga, yang membuat puasa kita menjadi batal adalah berjima dengan pasangan kita dengan sengaja di waktu siang hari. Artinya berhubungan suami istri di kala siang hari, maka juga akan membatalkan puasa kita. Keempat adalah keluar mani sebab menyentuh perempuan tanpa dinding atau disebabkan karena menonton video porno, juga akan menyebabkan puasa kita itu menjadi batal. Kelima, yang membuat puasa kita menjadi batal adalah datangnya haid atau nifas atau seseorang perempuan yang beranak ketika itu. Maka otomatis puasanya menjadi batal. Keenam, yang membuat puasa batal itu adalah seseorang tiba-tiba menjadi gila atau pingsan meskipun masanya itu sedikit. Selanjutnya, ketujuh, yang membatal puasa adalah riddah atau murtad. Jadi seseorang meskipun bermain-main menyatakan dirinya sudah keluar daripada Islam, maka dia juga telah membatalkan puasanya meskipun itu dengan senda gurau. Kedelapan, orang yang onani atau mengeluarkan mani dengan tangannya dimanapun tempatnya, di tempat tidur atau di kamar mandi. Selanjutnya, yang kesembilan, pembatal puasa itu adalah mabuk dengan sengaja. Adapun yang bukan sengaja maka tidak membatalkan puasa, kecuali bila mana mabuknya itu berkepanjangan dari pagi sampai sore, maka batallah puasanya. Mabuk di sini bukan dibuat-buat ya, bukan berarti mabuk karena mengkonsumsi barang-barang terlarang. Kesepuluh adalah pingsan seharian dari pagi sampai sore, maka itu juga berakibat batallah puasanya. Nah, siswa-siswi sekalian, tentu ini sangat berguna bagi kita semua agar puasa kita terhindar dari batalnya puasa. Sehingga apa? Kalau kita punya ilmu puasa, maka puasa kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang sunnah-sunnah puasa. Nah, tentunya Nabi bersabda, puasa adalah perisai. Maka barang siapa di antara kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata yang keji. Jika ada orang menyerang atau memakimu, katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengajarkan kita di saat berpuasa itu ada sunnah-sunnahnya. Sunnah itu bermakna kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Pertama, sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk waktunya, maka secepatnya untuk melakukan buka puasa. Kedua adalah berbuka dengan kurma atau berbuka dengan yang manis-manis. Tidak menggunakan atau memakai atau memakan makanan-makanan yang berat terlebih dahulu. Ya, dianjurkan berbuka dengan kurma sebanyak 3 buah atau bilangan yang ganjil. Ketiga, sunnah puasa adalah membaca doa berbuka. Doanya adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, sunnah berpuasa juga adalah dengan makan sahur. Jadi kalau ada orang yang tidak sahur atau lupa sahur, maka puasanya itu tidak batal dan tidak wajib untuk baginya untuk makan sahur, tetapi wajib baginya untuk memasang niat sebelum matahari terbit. Selanjutnya adalah sunnah puasa itu mandi hadas besar sebelum fajar, meskipun dalam keadaan bersih, tidak berjima sama sekali dengan pasangannya. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Orang yang memberi makan bagi orang yang berpuasa
itu sama saja dengan bersedekah, dengan mendapat pahala sama dengan orang yang sedang puasa. Selanjutnya adalah memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Satu huruf yang dibaca di dalam Al-Quran saat orang berpuasa itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkali-kali lipat dari bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya, sunnah puasa itu adalah memelihara lidah dari kalimat-kalimat yang kotor. Maka dari itu, yang berpuasa tidak hanya perut, tetapi semua anggota tubuh haruslah kita untuk diajarkan berpuasa. Next, sunnah-sunnah puasa yang lainnya adalah membukakan orang yang puasa. Artinya saling berbagi dengan tetangga yang ada di depan atau yang ada di samping. Atau menyiapkan makanan bagi orang atau keluarga kita yang sedang berpuasa. Maka pahalanya itu sangatlah besar. Selanjutnya adalah sunnah puasa itu banyak-banyak beriktikaf di masjid. Jadi beriktikaf di masjid itu juga adalah mendatangkan pahala yang besar di saat bulan puasa. Selanjutnya, menahan syahwat yang mubah. Jangan mendekati makanan-makanan yang ada di meja sebelum waktu berbuka tiba. Tidak bermain-main dengan minum-minuman sebelum ada waktu berbuka. Yang terakhir sunnah puasa itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Nah, tentunya semoga apa-apa yang sudah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada Bapak sendiri dan kepada kita semua. Demikian atas perhatiannya Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.